Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat, kuat, dan tentunya semangat belajar. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar matematika. Pada kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pekan lalu. Pekan lalu kita sudah membahas tentang peluang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lebih mendalam membahas tentang peluang, yaitu tentang peluang teoritik. Akan tetapi, sebelum kita belajar tentang peluang teoritik, alangkah lebih baiknya kita harus mengenal tentang ruang sampel. Jadi, pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang ruang sampel. Apa sih ruang sampel itu? Sebelumnya, dalam ruang sampel itu dibagi menjadi dua kejadian. Yang pertama yaitu kejadian tunggal dan yang kedua adalah kejadian majemuk. Lantas, ruang sampel itu artinya apa? Ruang sampel dapat diartikan sebagai himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi. Ingat, ada kata-kata semua. Jadi, kemungkinan semua kejadian yang akan terjadi. Ruang sampel ini kita simbolkan sebagai S. Sekarang kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu tentang ruang sampel kejadian tunggal. Sekarang kita akan membahas tentang dadu. Kalian pasti tahu dadu itu apa ya, yang sering kita gunakan untuk bermain ular tangga, monopoli, pasti kalian tahu. Di sini kita akan menggunakan dadu yang memiliki 6 sisi, berarti ada 6 mata. Berarti ada yang sisi dengan mata 1, mata 2, sampai dengan sisi yang memiliki 6 mata. Sekarang kita akan mencari ruang sampel dari dadu. Dadu kan itu memiliki sisi bermata 1, bermata 2, sampai bermata 6. Berarti ketika kita melemparkan sebuah dadu, ada kemungkinan dadu itu akan jatuh dengan sisi bermata 1 di bagian atas. Artinya dadu tersebut memiliki mata 1. Tetapi selain memiliki mata 1, dia juga memiliki mata 2 sampai mata 6. Jadi, dalam pelemparan sebuah dadu, itu ada kemungkinan muncul mata 1, mata 2, mata 3, mata 4, mata 5, dan mata 6. Yang ini kita simbolkan sebagai S atau kita sebut sebagai ruang sampel. Atau dengan kata lain, himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi ketika pelemparan satu buah dadu. Paham sampai sini apa yang disebut dengan ruang sampel? Insya Allah paham ya. Sekarang kita lanjutkan. Di dalam ruang sampel ini kan ada bagian-bagian 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Nah, masing-masing angka ini selanjutnya akan kita sebut sebagai titik sampel atau setiap anggota pada ruang sampel. Jika ruang sampel adalah himpunan semua kejadian, maka titik sampel adalah setiap anggota pada ruang sampel. Selain tentang mata dadu, kita juga akan mempelajari tentang
uang logam. Kalian pasti tahu kan kalau uang logam itu memiliki dua sisi, yaitu sisi gambar dan sisi angka. Maka pada uang logam, ruang sampelnya itu hanya ada dua, yaitu angka dan gambar. Karena ketika kita lempar satu buah uang, hanya ada dua kemungkinan uang tersebut saat jatuh, yaitu kalau tidak berupa angka, ya berupa gambar. Benar bukan? Setelah ini, angka dan gambar akan Ibu singkat sebagai A untuk angka dan G untuk gambar. Jadi, ruang sampel pada pelemparan satu buah uang logam adalah angka dan gambar. Jadi, untuk titik sampelnya siapa? Betul, angka dan gambar yang kita sebut sebagai titik sampel. Sudah paham ya? Karena kita tadi sudah belajar tentang ruang sampel kejadian tunggal, sekarang kita akan belajar tentang ruang sampel kejadian majmuk. Kejadian majmuk itu apa? Ada yang tahu apa itu arti kata majmuk? Majmuk itu adalah gabungan, jadi dia tidak berdiri sendiri. Yang pertama kita akan mempelajari tentang pengetosan dua uang logam. Jadi ada nih dua uang logam. Dia ditos. Kalian tahu tos kan? Nah, ketika dia jatuh sampai bawah, berarti dia akan memunculkan ruang sampel yang akan mungkin terjadi antara dua uang logam tersebut. Di sini sama, kita tetap menggunakan angka dan gambar karena hanya ada dua kemungkinan, yaitu angka atau gambar. Untuk mencari ruang sampel pada pengetosan dua uang logam, ini ada dua cara. Yang pertama yaitu dengan menggunakan diagram pohon dan yang kedua dengan menggunakan tabel. Yang pertama, kita akan membahas yang menggunakan diagram pohon. Diagram pohon berarti kan kita memiliki uang logam. Uang logamnya punya dua, yaitu uang logam pertama dan uang logam kedua. Uang logam pertama itu mempunyai dua kemungkinan muncul, yaitu kalau tidak angka, ya gambar. Benar? Nah, ketika ada satu uang logam yang sudah jatuh antara angka atau gambar, ketika kita lemparkan satu buah lagi uang logam, maka uang logam tersebut juga akan memiliki dua kemungkinan, yaitu kalau tidak angka, ya gambar. Berarti untuk uang logam kedua, dia juga memiliki kemungkinan angka dan gambar. Begitu pula ketika gambarnya muncul. Jadi di sini bacanya gimana sih? Jadi begini. Uang yang pertama itu muncul angka. Uang yang kedua juga muncul angka. Jadi dapat kita tuliskan sebagai angka-angka. Dan selain itu, dia juga akan mungkin muncul angka dan gambar. Berarti dia kalau tidak angka ya gambar. Hal ini berlaku juga ketika uang pertama itu membukanya adalah gambar. Dia bisa dengan angka dan bisa dengan gambar. Jadi, apabila kita diminta untuk menyebutkan ruang sampel pada pengetosan dua uang logam, yaitu ada angka-angka, ada angka gambar, ada gambar angka, dan gambar-gambar. Yang harus perlu kalian ingat, dia hanya akan muncul satu kali. Jadi semisal kalian melempar dua buah uang logam, dia kalau tidak muncul angka, ya gambar. Tapi dia punya kemungkinan kedua-duanya muncul angka, atau salah satunya angka, salah satunya gambar,
atau kedua-duanya adalah gambar. Paham? Selain menggunakan diagram pohon, untuk mencari ruang sampel pada pelemparan dua buah uang logam dapat menggunakan tabel. Tabelnya adalah sebagai berikut. Yang sebelah kiri berwarna biru ini adalah uang logam pertama, dan yang sebelah atas berwarna hijau adalah uang logam kedua. Jadi dia sama bacanya. Jadi dari uang pertama itu angka, uang kedua angka. Berarti kalau tidak muncul angka, ya angka. Berarti dua-duanya angka. Terus, kejadian selanjutnya. Uang pertama muncul angka, uang kedua muncul gambar. Berarti perlu ada kemungkinan dalam pelemparan tersebut muncul angka dan gambar. Ini juga sama. Ketika uang pertama muncul gambar dan uang kedua muncul angka, berarti titik sampelnya atau kejadian yang akan mungkin terjadi adalah gambar dan angka. Dan berlaku pula untuk yang gambar dan gambar. Di sini jika ada yang tanya, Bu, di sini kan sama, ini angka dan gambar. Di sini gambar dan angka, hanya dibalik. Apakah dia hanya dihitung masing-masing atau dia dihitung jadi satu? Jadi, ketika angka dan gambar atau gambar dan angka itu kita anggap sama. Jadi, dalam pelemparan dua buah uang logam itu muncul 3 kemungkinan. Yang pertama itu angka-angka, yang kedua angka gambar atau gambar-gambar. Tetapi untuk yang angka dan gambar itu punya kemungkinan 2 kali. Karena dia munculnya 2 kali. Paham? Jadi kalau ibu tanya ruang sampel dari pelemparan 2 uang logam siapa? Ya ini tadi, angka-angka, angka gambar, gambar angka, atau gambar dan gambar. Sekarang coba, kalau ibu tanya, titik sampelnya mana? Berarti ya ini, angka-angka, angka gambar, gambar angka, atau gambar-gambar. Berarti dia sendiri-sendiri maksudnya. Kalau titik sampel berarti masing-masing anggota. Kalau ruang sampel adalah semuanya. Paham? Lanjut. Kalau tadi kita sudah belajar tentang pengetasan dua uang logam, sekarang kita akan membahas tentang pelemparan dua buah dadu. Kalau tadi kita sudah membahas tentang kejadian tunggal, yaitu satu buah mata dadu, sekarang kita tentang dua buah dadu. Untuk mencari ruang sampelnya, dapat kita selesaikan dengan menggunakan tabel. Tabelnya adalah sebagai berikut. Ada 2 dadu ya. Yang pertama dadu 1 dan dadu 2. Tabelnya adalah sebagai berikut. Yang ini adalah dadu pertama, yang warna hijau adalah dadu kedua. Dadu pertama memiliki 6 mata dan dadu kedua memiliki 6 mata juga. Lantas, artinya ini apa sih yang banyak sekali ini? Maksudnya seperti ini. Ketika dadu pertama muncul mata 1, berarti pada dadu kedua ada kemungkinan dia juga muncul mata 1, atau muncul mata 2, atau muncul mata 3, atau muncul mata 4, atau muncul mata 5, atau muncul mata 6. Begitu pula, ketika dadu pertama muncul angka 5, berarti ada kemungkinan dadu yang kedua munculnya mata 1, mata 2, mata 3, mata 4, mata 5, atau mata 6. Jadi, yang dimaksud 1,1 di sini apa? Maksudnya, mata dadu pertama
muncul mata 1, mata dadu kedua muncul mata 2. Berarti kalau ada tulisan 3,3 artinya mata dadu pertama muncul mata 3, mata dadu kedua muncul mata 3. Kalau yang ini coba 6,4, berarti artinya mata dadu pertama muncul mata 6 dan mata dadu kedua muncul muncul mata 4. Paham sampai sini? Tetapi yang sering ditanyakan pada soal tentang peluang teoritik yaitu begini. Munculnya mata dadu dengan mata 9. Berarti kalau mata 9 itu artinya awalnya kita bingung, kan mata dadu itu jumlahnya hanya 6. Kenapa yang ditanyakan 9? Nah, jadi maksudnya begini, karena dia 2 buah mata dadu, yang dimaksud 9 itu adalah penjumlahan dari mata yang muncul pada dadu pertama dan mata yang muncul pada dadu kedua. Berarti jika ditanya yang muncul mata 9, berarti adalah yang ketika dijumlahkan hasilnya adalah 9. Mana saja yang dijumlahkan hasilnya 9? Ada 6 dan 3, ada 4 dan 5, ada 5 dan 4. Berarti ada berapa? Oh, masih ada satu lagi ternyata, 6 dan 3. Berarti ada 4 kemungkinan untuk muncul mata dadu bermata 9. Paham ya? Lalu kalau ditanya ruang sampelnya siapa? Ya ruang sampelnya dari seluruhnya ini kita sebut sebagai ruang sampel. Di sini Ibu hanya menuliskan 1,1 sampai 6,6. Berarti maksud Ibu dari sini sampai sini ditulis semua. Kalau ditanya titik sampel, berarti hanya satu kejadian 6,6, 3,4, 4,2, atau yang lainnya. Sekarang coba kita hitung. Untuk pelemparan 2 buah dadu, itu ruang sampelnya ada berapa? Berarti ketika ke bawahnya 6, ke sampingnya 6, berarti jumlah dari kotakan ini berapa? 6 kali 6, berarti ada 36 titik sampel pada pelemparan 2 buah dadu. Paham ya? Karena tadi kita sudah belajar tentang 2 buah uang logam dan 2 buah mata dadu, sekarang kita akan membahas tentang 1 buah uang logam dan 1 buah dadu. Ada dadu dan ada uang logam. Uang logam sama, dia mempunyai sisi angka dan gambar. Dan kalian masih ingat? Dadu tadi memiliki berapa mata? Ada 6. Berarti ketika muncul angka, ada kemungkinan dadunya muncul mata 1, muncul mata 2, muncul mata 3, sampai muncul mata 6. Begitu pula ketika uang logamnya muncul gambar, ada kemungkinan muncul mata 1, mata 2, sampai mata 6. Ini maksudnya apa ini? Ini maksudnya ketika uang muncul angka, berarti dadunya mungkin angka 1. Ketika angka mungkin muncul angka 2. Sampai ketika angka mungkin muncul mata 6. Begitu pula untuk gambar. Berarti ruang sampelnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti untuk pelemparan 1 uang logam dan 1 dadu, titik sampelnya ada 12. Dan ruang sampelnya adalah ini semua tadi.
Paham sampai sini ya? Karena kita tadi sudah belajar bagaimana mencari ruang sampel pada dadu atau uang logam secara manual, sekarang Ibu akan memberikan cara yang lebih singkat, yaitu dengan sebagai berikut. Jika percobaan pertama memiliki M titik sampel, percobaan kedua memiliki N titik sampel, dan kedua percobaan tersebut dilakukan secara bersamaan, maka banyak titik sampel pada percobaan tersebut adalah M kali N. Coba kita flashback yang tadi. Tadi ada yang pertama tentang pengetasan dua uang logam. Uang logam pertama, titik sampelnya ada berapa? 2. Uang logam kedua, titik sampelnya ada 2. Ya kan? Karena angka dan gambar. Berarti jumlah titik sampelnya itu tinggal dikalikan. Berarti 2 dikali 2. Ada 4. Sekarang coba ingat yang dadu tadi. Yang dadu Ibu warnai hijau ya. Yang dadu kan setiap dadu memiliki 6 mata. Berarti dadu pertama memiliki 6 titik sampel. Dadu kedua juga memiliki 6 titik sampel. Berarti jumlah titik sampelnya ada 36. Terus untuk yang satu buah uang logam dan satu buah dadu. Uang logam memiliki titik sampelnya 2, angka dan gambar. Sedangkan dadu memiliki 6 titik sampel, yaitu 1 sampai 6. Sehingga ruang sampelnya, titik sampelnya ada 12. Betul dengan apa yang sudah kita kerjakan tadi? Benar ya? Tetapi yang Ibu perlu tekankan di sini, kalian sudah tahu tentang banyaknya ruang sampel pada kejadian majemuk. Tetapi ketika kalian dihadapkan dengan soal, kalian ada kalanya tetap harus tahu bagaimana cara mencari titik sampel secara manual. Karena kadang yang ditanya adalah peluang munculnya angka dan gambar. Peluang munculnya gambar dan gambar. Seperti itu. Jadi kalian perlu tahu dua hal tentang cara manual dan cara yang cepat ini. Baik, untuk menambah pemahaman kalian tentang ruang sampel, silakan kalian kerjakan soal ini tentang Raya sedang melakukan percobaan melemparkan 2 buah dadu bermata 6. Tuliskan titik sampel yang mungkin terjadi pada percobaan tersebut dan tuliskan berapa kemungkinan titik sampel munculnya mata kurang dari sama dengan 7. Berarti ini menggunakan yang Ibu tadi, yang 9 tadi. Berarti tentang penjumlahan antara mata dadu pertama yang muncul dan mata dadu kedua yang muncul. Soal ini silakan kalian kerjakan pada buku tulis bersama dengan soal latihan pada pekan lalu, dan setelah Lebaran silakan kalian kumpulkan buku catatan kalian beserta catatan tentang peluang di meja Ibu. Sudah paham ya? Apabila ada yang belum paham, kalian bisa mengkontak Ibu melalui WhatsApp atau komen pada YouTube di bawah. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.